Selamat malam adik-adik, ketemu lagi di channel kami, channel yang menyajikan dongeng-dongeng sebelum tidur. Malam ini kita akan menyajikan dongeng Nusantara tentang Danau Toba yang merupakan cerita rakyat dari Sumatera Utara. Dikutip dari buku Cerita Rakyat Nusantara oleh Faulia Rahma, berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, Toba berdoa, "Ya Allah, semoga aku dapat ikan banyak hari ini." Beberapa saat kemudian, kail yang telah dilemparkannya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang karena ternyata ikan yang didapatkannya kali ini sangat besar. Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, Toba sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," ucap ikan itu. Tanpa banyak tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam sungai kembali. Selang beberapa menit, Toba terkejut karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakiti kamu," kata si ikan. "Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya Toba. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan," jawab wanita itu. "Terima kasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu. Sebagai imbalannya, aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Tanpa pikir lama, petani itu pun mengangguk. "Baiklah, saya setuju," ucapnya. Namun, wanita ini mensyaratkan satu permintaan terakhirnya. "Kamu berjanji tidak boleh menceritakan asal-usul saya yang berasal dari seekor ikan," kata calon istrinya itu. "Jika janji itu dilanggar, niscaya akan terjadi petaka yang sangat dahsyat," ucapnya dengan tatapan serius. Setelah beberapa bulan menikah, kebahagiaan Toba bertambah karena sang istri telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat, tetapi ada kebiasaan yang membuat heran orang-orang. Samosir selalu merasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang. Hingga suatu hari, dia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Namun, tugas tersebut tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis. Setelah itu, dia tertidur pulas di sebuah gubuk. Karena sudah tidak tahan menahan lapar, Pak Toba yang berada di sawah langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, petani ini melihat anaknya sedang tertidur di gubuk. Pak Toba langsung membangunkan anaknya. "Hei Samosir, bangun!" teriaknya. Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. "Mana makanan buat ayah?" tanya Pak Toba. "Sudah habis kumakan," jawab Samosir. Mendengar hal tersebut, Pak Toba langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat Pak Toba tanpa sadar telah melanggar janji dari istrinya. Setelah petani mengucapkan kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras disertai dengan turunnya hujan dan petir. Air meluap sangat tinggi dan luas hingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Begitulah adik-adik cerita tentang Danau Toba. Dari dongeng ini ada banyak pesan moral yang bisa dipetik. Salah satunya adalah pentingnya untuk menjaga kepercayaan dan tidak mengingkari janji. Selain itu, sebagai anak hendaknya berbakti kepada orang tua dan tidak mengambil hak orang lain. Cukup sekian dongeng kita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen serta aktifkan notifikasi untuk mendengarkan dongeng lainnya. Sampai jumpa dan selamat malam. Semoga mimpi indah.